Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Triulanda dengan NIM 2314040035 dari Tadris Matematika 23B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Pada video ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, konsep dasar graf. Yang kedua, lintasan terpendek. Yang ketiga, algoritma Dijkstra. Sejarah graf. Teori graf merupakan pokok bahasan yang banyak penerapannya pada masa kini. Yang makalah pertama tentang teori graf ini ditulis pada tahun 1736 oleh seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Euler. Ia menggunakan teori graf untuk menyelesaikan masalah jembatan Königsberg atau sekarang bernama Kaliningrad. Contoh ilustrasi masalahnya seperti pada gambar ini. Definisi graf. Menurut Rosen 2012, graf adalah struktur Dijkstrait yang terdiri dari simpul-simpul yang dihubungkan oleh sisi untuk memodelkan relasi antar objek. Sedangkan secara sederhana, graf didefinisikan dengan titik dan busur dipresentasikan dengan garis, dan secara matematis, graf adalah pasangan himpunan VE di mana V adalah himpunan tak kosong yang memiliki elemen disebut simpul atau vertex, dan E adalah kumpulan dari dua elemen subsets V yang disebut busur atau edge. Penulisan graf bisa ditulis seperti V, E ini dimaksudkan yaitu V yang berisi himpunan tak kosong dari simpul-simpul vertex. Contohnya V1, V2, sampai Vn. E sama dengan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Contohnya E1, E2, hingga E ke N. Derajat simpul pada graf. Pada graf, derajat simpul dibedakan menjadi dua. Yang pertama, derajat masuk dan derajat keluar. Derajat masuk atau in degree, yang itu jumlah busur yang masuk ke simpul, V sama dengan indeks V. Yang kedua, derajat keluar atau out degree. Jumlah busur yang keluar dari simpul, V, atau out deck V. Hubungan ini yaitu indeks ditambah out deck sama dengan degree itu sendiri. Contoh graf. Pada gambar ini ada 3 graf, yaitu yang pertama graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Kenapa ini disebut graf ganda? Karena tidak terdapat sisi ganda ataupun gelang atau loop pada graf ini. Pada gambar B ini, kenapa disebut graf ganda? Karena di sini terdapat sisi ganda pada simpul 1 menuju simpul 3, dan begitu sebaliknya dari simpul 3 menuju simpul 1, yaitu E3 dan E4. Maka ini disebut graf ganda. Graf semu. Graf semu ini karena terdapat gelang atau loop pada graf itu sendiri. Yang mana yang disebut loop yaitu pada simpul 3 ini, yaitu E8 yang berbentuk gelang ini. Pada graf 1 ini, himpunannya simpul V dan himpunan sisi E, yaitu untuk verteksnya 1, 2, 3, 4, yaitu ini 1, 2, 3, 4. Sedangkan sisinya yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 4. Begitu untuk graf selanjutnya. Variasi graf. Pada gambar ini terdapat sama seperti yang dijelaskan tadi, kenapa dinamakan pada gambar B ini,
sisi E3 dan sisi E4 dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge, karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan 3. Pada gambar C, sisi E8-nya ini dinamakan gelang atau loop karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana atau simple graph yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda karena ini dinamakan graf sederhana. Yaitu ini graf sederhana. Sedangkan graf tak sederhana atau unsimple graph yaitu graf ini mengandung sisi ganda atau gelang. Dinamakan graf tak sederhana. G2 dan graf kedua ini dan graf ketiga ini adalah contoh graf tak sederhana. Karena di graf 2 ini ada graf ganda, dan untuk di graf 3 ini ada graf ganda dan juga ada sisi ganda, ada juga gelang atau loop. Jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah. Yang tak berarah itu dimaksudkan karena tak ada sisinya itu tidak mempunyai orientasi arah. Karena itu disebut graf tak berarah. Contohnya pada gambar ini. Di sini tidak ada orientasi yang menunjukkan arah simpul A ini menuju ke mana. Apakah dari A ini ke D atau dari D ini ke A. Nah, untuk graf berarah atau directed graph ini, setiap sisinya tuh memiliki orientasi arah, disebut sebagai graf berarah. Ini yang dimasukkan orientasi arah itu pada V1 ini menunjukkan sisinya tuh mengarah ke V2, dan dari simpul V2 ini menunjukkan sisinya tuh mengarah ke V3. Begitu juga dengan sisi-sisi yang lain. Representasi graf. Yang pertama, matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan ini dijelaskan yaitu A sama dengan AIJ. A dikali J, atau AIJ ini sama dengan 1 jika simpul I dan J ini bertetangga, 0 jika simpul I dan J ini tidak bertetangga. Apa maksudnya? Seperti ini. Pada graf sederhana ini bisa kita lihat ketetanggaannya, yaitu dari simpul 1 ini bertetangga dengan simpul 2. Maka 1 ke 2 ini kita tulis 1. Sedangkan 1 dengan 1 ini kita isi 0 karena dia dengan dirinya sendiri itu tidak hubungan ketetanggaan. Begitu juga dengan 1 ke 3 kita isi 1, sedangkan 1 ke 4 ini tidak bertetangga karena tidak terhubung langsung, atau dia tuh kalau hubungannya ke simpul 4 tuh harus melalui dulu simpul yang lain selain dirinya itu. Maksudnya harus melewati simpul lain dulu sebelum melalui simpul 4 ini. Seperti 1 harus melewati 2 dulu, baru ke simpul 4. Atau simpul 1 harus melewati simpul 3 dulu, baru sampai di simpul 4. Maka ini disebut tidak bertetangga. Jadi nilainya 0. Sedangkan untuk matriks terpencil ini kan yang beda, ada yang beda ini simpulnya sendiri. Untuk simpul 5 ini kita buat kita beri nilai 0 semuanya karena tidak bertetangga dengan simpul manapun. Untuk graf yang ini, graf ganda ini sama isinya 1 dengan 2 ini
bertetangga, sedangkan 1 dengan 3 ini tidak bertetangga. Dua dengan 3 bertetangga, 3 dengan 1 bertetangga. Karena di sini terdapat panah atau orientasi arahnya. Jadi kemana arahnya menunjukkan sisi itu yang dimaksud dia bertetangga. Misalnya di sini kan 1 dengan 3 tidak bertetangga. Ini 1 dengan 3 kita beri nilai 0, sedangkan 3 dengan 1 dia bertetangga karena simpul 3 ini sisinya menuju simpul 1. Bagaimana dengan graf semu? Kalau graf semu ini letak bedanya yaitu pada simpul 3 ini. Kenapa 1 ke 3 ini berjumlah 2? Karena 3 ini dengan dirinya sendiri sudah 1. 1 ke 3 ini 1 nih. Yang E4 ini. 1 ke 3 ini juga jadinya jumlahnya 2. Yang E3 1, E4 1. Jadi jumlah ketetanggaannya yaitu 2. Begitu juga dengan 3 dengan 1. Karena ini tidak terdapat orientasi arah di sini. Untuk aplikasi graf digunakan secara luas dalam jaringan komputer, sistem transportasi, media sosial, algoritma pencarian, teori permainan, dan analisis data dan AI. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan titik atau vertex dan himpunan sisi atau edge dari graf ini. Tentukan derajat masing-masing titik. Apakah graf tersebut termasuk graf sederhana? Himpunan titiknya yaitu untuk vertexnya. Di sini kita zoom. Ini vertexnya ada A, B, C, D. Untuk sisinya bisa kita tulis saja sesuai simpul ini. Yang mana A ini berhubungan dengan C dan B, berarti AB, AC. Untuk C berhubungan dengan A, B, yaitu AC. Yang B dulu. Yang B ini berhubungan dengan A, berhubungan juga dengan C, berarti BC, BC dan BA. Sedangkan D ini hanya berhubungan dengan C, jadi hanya CD. Untuk derajat titiknya bisa kita ketahui A ini kan memiliki dua sisi yang berhubungan dengan dirinya, yaitu ke C dan ke B. Maka di sini 2, nilainya 2. Bagaimana dengan B? B juga sama. B berhubungan dengan A, berhubungan dengan C. Kalau D hanya 1, hanya berhubungan dengan C, maka jumlahnya 2, 2. C ini hubungannya 3 ini. CA, CB, CD. Ini ada kesalahan dikit, harusnya ada di sini C hubungan C. Maka di sini 2, 2, 3, 1. Untuk contoh soal yang kedua, soalnya ada 7 jenis zat kimia yang perlu disimpan di dalam gudang. Beberapa pasang dari zat itu tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama. Karena campuran gasnya bersifat eksplosif atau mudah meledak, untuk zat yang semacam itu perlu dibangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara yang keluar yang berlainan. Jika lebih banyak ruang yang dibutuhkan, berarti lebih banyak ongkos yang harus dikeluarkan. Karena itu perlu diketahui berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk dapat menyimpan semua zat kimia dengan aman. Inilah tabel pasangan zat kimia yang tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama. Untuk zat kimia A tidak bisa
simpan bersama zat kimia B dan D. Untuk zat kimia B tidak dapat disimpan bersama dengan zat kimia A, D, E, F, G. Untuk zat kimia C tidak dapat disimpan bersama zat kimia E, G. Nah, di sini soal ini diminta kita membuat graf yang menyatakan persoalan yang sudah kita bahas tadi, lalu kita menjelaskan simpul dan sisi yang menghubungkan dua buah simpul. Nah, disinilah kita buat gambar grafnya. Tadi kan A tidak dapat disimpan bersama dengan B dan D. Nah, ini simpulnya B, yang menghubungkannya itu sisi ini, A, B, A, D. Simpul ini yang melambangkan zat kimianya, sedangkan sisi ini menyatakan bahwa dua zat kimia ini yang dihubungkan ini tidak boleh disimpan dalam satu ruangan yang sama. Untuk contoh soal yang ketiga, diberikan graf simpul dengan verteksnya A, B, C, dan D. Sedangkan sisinya AB, AC, BC, dan BD. Nah, untuk dek A-nya sama dengan 2, dek B-nya sama dengan 2, karena ini B ke C, B ke D. Untuk dek D-nya sama dengan 1, karena hanya ke B. Maka jumlahnya 2, 2, 2 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 1, sama dengan 7. Nah, untuk contoh soal yang keempat, diberikan graf berarah dengan busur 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 4. Simpul 1 itu mengarah ke 2 dan 3. Untuk simpul 2, 2 ke 3. Untuk simpul 3 ke 1 dan 4. Jadi, in degree dan out degree-nya setiap simpul itu berapa, dan simpul dengan out degree yang terbesar. Ada dua pertanyaan di sini. Untuk simpul indeks satunya sama dengan 1, outdex satunya sama dengan 2, dan seterusnya. Untuk out degree-nya yang terbesar yang dimiliki oleh simpul yaitu 1 dan 3. Karena di sini sama-sama 2 jumlah out degree-nya. Untuk contoh soal yang kelima, yang pertama disuruh kita menuliskan semua pasangan titik yang saling bertetangga. Nah, ini masuk materi ketetanggaan tadi. Yang kedua, tentukan himpunan ketetanggaan dari titik 4 dan titik 1. Dan soal yang ketiga, berapa derajat dari masing-masing titik. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, kita bahas pasangan titik yang bertetangga. Pasangan titik yang bertetangga yaitu 1, 2. Ini 1 bertetangga dengan 2, 1 bertetangga dengan 3, 2 bertetangga dengan 4, 3 bertetangga dengan 4, dan 4 bertetangga dengan 5. Sedangkan himpunan ketetanggaannya untuk N4 sama dengan 2, 3, 5. Untuk titik 1 yaitu 2, 3. Ini 1, 2, 3. Sedangkan derajat titiknya, derajat titik 1 itu sama dengan 2. 1 ini memiliki derajat titik 2, 1, 2. Derajat titik 2 memiliki jumlah yaitu 2 juga. Dari 2 ini ke 1, dari 2 ke 4. Begitu juga seterusnya untuk derajat titik ini. Lanjut materi yang kedua yaitu lintasan terpendek. Dalam teori graf, lintasan terpendek ini adalah lintasan dengan bobot total minimum antara dua simpul dalam sebuah graf. Nah, menurut Distel 2017, lintasan terpendek merupakan lintasan dengan jumlah bobot sisi terkecil di antara semua lintasan yang menghubungkan dua simpul. Jenis graf dalam masalah lintasan terpendek ini, lintasan terpendek dapat dicari pada graf tak berarah berbobot dan juga dapat dicari dalam graf berarah berbobot.
Bobot ini maksudnya bisa berupa jarak atau kilometer, waktu tempuh atau menit, biaya atau rupiah. Jenisnya yang kedua yaitu jenis masalah lintasan terpendek. Kalau tadi kan jenis graf dalam masalah. Kalau ini jenis masalah lintasan terpendek itu sendiri. Yang pertama, single source sorted path atau mencari lintasan terpendek dari satu simpul asal ke simpul lainnya. Yang kedua, single pair shortest path atau mencari lintasan terpendek dari satu simpul asal ke satu simpul tujuan. Kalau yang ketiga, all pairs shortest path mencari lintasan terpendek untuk setiap pasangan simpul dalam graf. Permasalahan jalur terpendek ini ada yaitu yang pertama jalur terpendek antara dua titik, yang kedua jalur terpendek antara semua pasangan titik, yang ketiga jalur terpendek dari suatu titik ke semua titik lainnya. Algoritma lintasan terpendek bisa kita selesaikan penyelesaian masalah jalur terpendek ini dengan pertama algoritma Dijkstra, yang kedua algoritma Bellman-Ford, yang ketiga algoritma Floyd-Warshall. Oke, lanjut kita bahas algoritmanya, yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy dalam mencari solusi, yaitu mencari solusi optimum pada setiap langkah yang dilalui. Cara kerja algoritma ini sama dengan antrian priority queue, jadi hanya simpul prioritas tinggi yang ditelusuri. Algoritma ini membandingkan setiap nilai dari simpul pada satu level dan akan dibandingkan lagi untuk rute yang baru. Algoritma Dijkstra ini secara umum urutan logika algoritma ini adalah yang pertama, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu, set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. Set semua node belum terjamah dan set node awal sebagai node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Setelah selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah terjamah sebagai node terjamah. Node terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Selanjutnya, set node belum terjamah dengan jarak terkecil dari node keberangkatan. Sebagai node keberangkatan, selanjutnya dilanjutkan dengan kembali ke step 3. Jadi, bisa kita lihat di contoh soal ini. Tentukan rute terpendek untuk perjalanan antar kota. Pada graf di bawah ini dengan menggunakan Dijkstra rute terpendek antara kota A ke kota C. Nah, dia menyuruh dari kota A ini ke kota C ini mana rute yang terpendek. Kita lihat dulu dari simpul A ini kan bisa ke 3 simpul ini, bisa ke B, bisa ke F, bisa ke H. Di sini kita lihat jarak yang paling kecil itu yang mana? Kita lihat dari ke B ini 33 km, ke F ini 30 km, ke H ini 34 km. Sudah tentu berarti bobot yang terkecil itu atau jarak yang terpendek itu yaitu ke F 30 km. Nah, dari yang tadi kan langkah yang pertama itu katanya beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik dari titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal. Nah, kita pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah pada nomor 3 ini katanya kan. Lanjut, berarti kita udah fix nih dari A ke F. Nah, dari F ini kemana yang lebih kecil? Kita lihat dari F bisa ke E, itu 26 km. Dari F ini ke C, 60 km. Dari F ke G ini 64 km. Nah, kan sudah tentu dari F ke E yang paling pendek kan. Kita jumlahkan dulu.
dari AFE ini berapa? AFE ini kan 56, sedangkan AFG ini sudah jelas tidak kan, karena ini sudah nampak agak memperjauh nih dari C. Tujuan kita hanya ke C. Sebenarnya kalau dilihat dari simpul saja, seharusnya kan dari AF langsung ke C. Tapi dari bobot ini terlihat sangat besar. 30 ditambah 60 kan 90. Sedangkan dari AFE ini hanya 56. Berarti kita pilih yang ke E. AFE 56. Dari E ini hanya bisa satu. Lanjut, yaitu 56 tambah 24 berarti berapa? 60. 56 tambah 24. 80, maaf. Berarti dari A, F, ke E ke dari E ke D ini 80. Masih menang yang rute ini, A, F, E, D ini 80. Sedangkan A, F, C ini sudah 90. Nah, coba kita lanjut dari D ke C. 17, berarti 80 tambah 17 sama dengan 97. Oh, ternyata ini lebih besar dari AFC. AFC kan 90. Nah, dari AFEDC itu 97. Lebih besar 7 angka. Berarti kita pilih yang AFC. Berarti rute dari kota A ke kota C yaitu melalui AFC. Tapi sebelum itu kita pertimbangkan dulu dari A, B, C dulu. Dari A ke B ini kan 33. Kan tadi katanya pertimbangkan ke titik yang lain. Dari A ke B 33. Dari B ke C itu 41. 33 ditambah 41 74. Oh, ternyata salah yang tadi. Yang betul itu dari A, B, C. Karena hanya 74. Sedangkan yang dari kalau melewati rute F ini nilainya 90. Kalau yang ini 97. Ini 74. Berarti yang betul A, B, C. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Untuk algoritma yang kedua itu algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall ini adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah lintasan terpendek. Dalam algoritma ini terdapat fungsi G sama dengan VE. Dengan G atau graf yang merupakan kumpulan simpul atau nodes yang dihubungkan satu sama lain melalui sisi atau busur atau edge, yaitu algoritma ini membandingkan semua kemungkinan lintasan pada graf untuk setiap sisi dari semua simpul. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya perkiraan pengambilan keputusan atau pemilihan jalur terpendek setiap tahap antara dua simpul. Hingga perkiraan tersebut diketahui sebagai nilai optimal, algoritma ini menerapkan pemrograman dinamis lebih menjamin keberhasilan penemuan solusi optimum untuk kasus penentuan lintasan terpendek, atau disebut single pair shortest path. Contoh soal yang kedua, pada lintasan terpendek ini, seseorang akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota C. Carilah jalur terpendek. Nah, di sini kalau menggunakan algoritma Floyd-Warshall ini, caranya yang pertama
basisnya itu FT S sama dengan CX1S. Ini kita buat solusinya, solusi optimum ke dalam tabel ini. Lalu kita cari ke tahap kedua dengan mengisi tak hingga untuk simpul-simpul yang belum terjamah ini. Dari hasil pencarian jalur terpendek ini, dari A ke C ini menggunakan algoritma Warshall ini atau pemrograman dinamis, ditemukan bahwa jarak terpendeknya dari A ke C adalah 74 km dengan jalur A, B, C. Dengan menggunakan algoritma Warshall, dapat hasilnya 74 km. Selanjutnya, algoritma Bellman-Ford. Algoritma ini dikembangkan oleh Richard Bellman dan Lester Ford. Algoritma ini mirip dengan algoritma Dijkstra, tetapi algoritma ini mampu menghitung plat yang memiliki bobot negatif. Namun waktu yang dibutuhkan algoritma ini lebih lama daripada algoritma Dijkstra. Algoritma Bellman-Ford yaitu algoritma yang digunakan untuk menghitung jarak terpendek atau shortest path dari suatu graf berarah. Algoritma Bellman-Ford sangat efisien jika digunakan jika ada sisi yang berbobot negatif. Jadi letak bedanya dengan algoritma Dijkstra itu, algoritma ini bisa dengan menghitung graf yang memiliki bobot negatif, sedangkan Dijkstra hanya untuk yang positif saja. Cara kerja algoritma ini dalam mencari jalur terpendek adalah dengan menghitung setiap kemungkinan node yang mengarah ke node tujuan tersebut. Algoritma Bellman ini mengembalikan sebuah nilai boolean yang mengindikasikan apakah terdapat siklus berbobot negatif yang dapat dilalui oleh simpul awal atau tidak. Jika terdapat siklus negatif, algoritma akan mengindikasikan bahwa tidak terdapat solusi shortest path, dan jika tidak, maka algoritma akan menghasilkan shortest path beserta bobotnya. Algoritma ini melakukan iterasi dalam setiap langkahnya, iterasi sebanyak n dikurang 1, di mana n jumlah node yang terdapat dalam graf. Dengan demikian, kompleksitasnya algoritma ini cukup tinggi. Kompleksitas waktu dari algoritma Bellman-Ford ini dapat dinyatakan dengan notasi big 0 VE. V adalah banyaknya sisi dan E adalah banyaknya titik. Untuk contohnya, yang pertama, kita akan menghitung jarak shortest path terpendek dari atas hingga bawah. Langkah pertama, kita terdapat 3 pilihan, yaitu jalur 6, 4, dan 8. Dari ini kan, dari titik awal ini, dari 0 ini, kita bisa menuju ke 6, ke 4, dan 8. Di sini meskipun yang terkecil adalah 4, tetapi dalam Bellman-Ford memperhatikan juga selisih totalnya dan memperhatikan jalur negatif yang akan dilalui. Jalur 6 dipilih karena kemudian hasilnya akan lebih sedikit dibandingkan jalur 4 ini. Lanjut. Langkah kedua, kita pilih jalur 3 karena hasilnya akan lebih sedikit dibandingkan kita memilih jalur 3. Karena kan ini 6, 3 kan 9, sedangkan ini 6 dikurang 3 kan hasilnya 3. Lanjut, kita menghitung langkah ketiga, kita pilih jalur keempat, jalur 4, sehingga sampai saat ini hasilnya min 1. Ini kan tadi 3 kan, kurang 3 dikurang 4 kan min 1 hasilnya. Nih.
Lanjut, kita memilih jalur min 5 karena di sini hasilnya menjadi min 6. Sedangkan kalau ke yang lain tuh, jalur yang lain hasilnya positif, lebih besar. Nah, selanjutnya kita terdapat dua pilihan pada jalur ini, yaitu min 2 dan min 4. Meskipun min 4 lebih sedikit dan akan menghasilkan hasil yang lebih kecil dibanding kita memilih min 2, namun harus kita perhatikan langkah selanjutnya. Pada jalur min 4 yang akan kita lewati akan terdapat penjumlahan dengan 4, sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu min 6. Sedangkan pada jalur min 2, setelah kita melewatinya, akan mendapat penjumlahan dengan 1, sehingga hasilnya min 7. Ini jelas lebih kecil daripada jalur lain. Lalu hasil akhirnya kita dapat yaitu ini, min 7. Oke, kita lanjut ke contoh soal tambahan. Karena tadi baru kita bahas 3 soal, ini soal yang keempat. Diketahui titik A, B, C, D, E ini memiliki bobot sisi yang menyatakan jarak satuan jarak bebas. Ini jaraknya 4, 5, 2 ini kan. Soalnya di sini tentukan semua lintasan yang mungkin dari titik A ke titik E. Hitung panjang masing-masing lintasan tersebut. Tentukan lintasan terpendek dari A ke E. Tuliskan kesimpulan dari hasil perhitungan. Ada 4. Yang pertama, kita diminta menentukan semua lintasan dari A ke E. Lintasan yang mungkin adalah ini dari A, B, C, D, E. Dari A, C, D, E. Dari A, B, C, D, E. Dari A, C, E langsung saja. Dari A, C, B, D, E. Nah, untuk yang kedua, kita disuruh menghitung panjang setiap lintasan. Kalau lintasan yang pertama ini, yaitu A, B, D, E, ini karya. Gaji. Ini untuk yang ini untuk lintasan ini dari A, B, D, E ini kan di sini A ke B itu 4, dari B ke D itu 5, dari D ke E itu 2. Maka jumlahnya 4, 5, 2 itu 11. Nah, untuk ini
Oke, maaf, ini ada kesalahan. Untuk lintasan yang kedua dari A ke C ke D dan ke E. Ini terdapat bobotnya 2 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 12. Ini A, C, D, E. Dari A ini ke C, ke D, ke E. Jumlahnya 12. Selanjutnya dari A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. 4, 1, 8, 2. Hasilnya 4. Kok 4? 15. Nah, untuk yang A, C, D, E, A, C, E ini 2 tambah 10, 12. Lintasan yang kelima yaitu A, C, B, D, E. A, C, B, D, E. Dia lewati semua simpul. Itu 2, 1, 5, 2. Itu 10. Maka di sini yang terkecil itu 11 ya. Lintasan yang pertama A, B, D, E. Ini kalau dimasukkan ke tabel seperti ini. Oh, salah. Ternyata bobot yang terkecil tuh 10. Ini 10 bukan 11, 10. Yaitu A, C, B, D, E. Malah dia yang melewati semua simpul yang bobotnya terkecil. Karena itu tergantung sisi masing-masing, bobot masing-masing sisi. Oke, contoh soal yang kelima. Ini contoh soal yang kelima dari lintasan terpendek, yaitu pengelola taman Servada ingin menentukan lintasan terpendek dari pintu taman simpul O ini menuju tempat yang berpemandangan indah simpul T. Nah, ini jika dicari dari simpul yang terdekat dan bobot paling kecil. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu algoritma Dijkstra. Sejarah algoritma Dijkstra. Algoritma ini ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra dan dipublikasikan pada tahun 1959 pada sebuah jurnal numeris C, Mathematik, yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs. Algoritma ini sering digambarkan sebagai algoritma greedy atau tamak. Sebagai contoh pada buku Algorithmics Brassard and Bradley. Definisi algoritma Dijkstra. Algoritma ini merupakan salah satu bentuk algoritma greedy yang algoritma ini termasuk algoritma pencarian graf yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lintasan terpendek dengan satu sumber pada sebuah graf yang tidak memiliki cos sisi negatif atau yang bersifat positif dan menghasilkan sebuah pohon lintasan terpendek. Tujuan algoritma Dijkstra. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari suatu titik ke titik lainnya. Misalnya, titik menggambarkan gedung dan garis menggambarkan jalan.
maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik tersebut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita menentukan titik awal dan titik tujuan yang ingin dicari, jalur terpendek dari graf itu. Lalu, inisialisasi jarak awal untuk semua simpul dalam graf dengan nilai tak hingga, kecuali titik awal yang diatur jaraknya menjadi 0. Lalu, tandai titik awal sebagai simpul saat ini, dan untuk setiap tetangga simpul saat ini, hitung jarak baru yang lebih pendek melalui simpul saat ini. Jika jarak baru lebih pendek dari jarak sebelumnya, maka kita perbarui jarak tersebut. Lalu kita tandai simpul saat ini sebagai dikunjungi. Jika titik tujuan telah dikunjungi atau tidak ada simpul yang dapat dikunjungi lagi, maka selesaikan algoritma. Jika tidak, pilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi sebagai simpul saat ini dan lanjutkan ke langkah keempat. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan tabel, seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat tabel dengan kolom untuk tempat jarak dari simpul dan baris untuk posisi simpul. Lalu kita memilih simpul awal dan simpul tujuan dengan syarat simpul tersebut harus terhubung secara langsung. Kemudian kita hitung jarak beberapa simpul tujuan yang telah dipilih. Setelah semua simpul diuji, selanjutnya pilih jarak yang terpendek. Nah, simpul yang dipilih menjadi acuan untuk tahap selanjutnya. Dan ulangi seperti sebelumnya sampai semua simpul telah diuji dan simpul yang terpendek telah kita temukan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita misalkan terdapat sebuah graf dengan simpul-simpul A, B, C, D, E, dan F, serta bobot-bobot jarak antar simpul sebagai ini, itu A ke B, itu jaraknya 4, A ke C jaraknya 2, B ke D jaraknya 5, C ke D 1, C ke E 6, D ke E itu 3, D ke F itu 2, sedangkan E ke F itu 4. Nah, berdasarkan graf tadi, kita menentukan jalur terpendek dari simpul A ke simpul F menggunakan algoritma Dijkstra. Langkah yang pertama, kita inisialisasi jarak awal untuk semua simpul. Kan permintaannya tentukan dari A ke F. Berarti kita mencari jalur terpendek dari A ke F itu. Nah, kita inisialisasi dulu semuanya simpul-simpul dalam graf itu dengan tak hingga, kecuali simpul awal yang diatur jaraknya tadi itu menjadi 0. Jadi kita memiliki jarak awal yaitu A 0, B tak hingga, C tak hingga, D tak hingga, E tak hingga, dan F tak hingga. Langkah selanjutnya kita pilih simpul awal yaitu A. Nah, kita hitung jarak baru melalui A ke tetangga. Tetangganya mana yang lebih pendek jaraknya. Di sini kan B itu 4 dan C 2. Nah, kita tandai A sebagai dikunjungi. Lalu kita pilih simpul dengan jarak terpendek yang belum kita kunjungi yaitu C. Lalu kita hitung jarak baru melalui C ke tetangga-tetangganya. Kan tadi tuh dari A ke B itu kan 4, dari A ke C itu kan 2. Kan kita pilih yang lebih kecil yaitu C. Nah, kita tentukan lagi dari C ke tetangganya tuh mana yang lebih kecil. Di sini D 3, E 8. Tentulah kita pilih D. Itu yang 3. Lanjut kita tandai simpul C sebagai dikunjungi. Lalu kita pilih simpul selanjutnya dengan jarak terpendek yang belum kita kunjungi yaitu D. Lalu hitung jarak baru melalui D ke tetangga-tetangganya yaitu E6, F5. Berarti kita pilih yang F. Langkah selanjutnya kita tandai simpul D ini sebagai dikunjungi. Lalu kita pilih simpul selanjutnya dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi yaitu F. Langkah selanjutnya itu kita selesaikan algoritma karena telah mencapai simpul tujuannya yaitu F. Jadi bagaimana hasilnya jika ada penambahan bobot jarak antara simpul E dan F menjadi 1? Jika ada penambahan jarak, kita
maka hasilnya akan berbeda. Dalam kasus ini, jalur terpendek akan menjadi A, C, D, E, F. Nah, dengan jarak total 6, karena jalur ini memiliki jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan jalur sebelumnya. Nah, contoh soal yang kedua, carilah lintasan terpendek dari simpul X ke Y. Ini dengan menggunakan tabel seperti langkah yang ini. Ini, 5 langkah ini. Nah, ini. Di sini untuk tabelnya masih kosong, bisa kita isi untuk kan di sini yang ditanyakan dari X ke Y kan. Di sini kan dari X ini bisa menuju dua simpul nih, dari X bisa ke E, dari X bisa ke F. Di sini kita lihat mana yang paling kecil nilai bobotnya, yaitu kan ini X ke E ini, karena X ke F ini kan 8, X ke E 3. Berarti di sini kita buat, di sini harusnya X. Bentar. Ini X. Di X ke X itu kan 0 dengan tadi, dengan ketentuan tadi tuh. Bentar. Yang kecil ini Lana. Ini 0. Nah, selanjutnya X ke E kan 3 di sini. Kita beri nama XE. Kita labeli dengan XE. Nah, dari X ke F itu kan 8. Kita buat juga di sini. Ini XF. Aduh. Ini 3, ini 8. Bagaimana dengan X ke G? Kalau X ke G itu kan tidak terjamah atau tidak berhubungan langsung, maka di sini kita inisialisasi dengan tak hingga. Begitu juga dengan H dan Y. Duh. Anggap aja bagus ya. Lanjut. Dari sini kita lihat mana yang paling kecil bobotnya. Tentu saja 3 dari X ke E. Berarti di sini kita
lanjut melihat lintasan selanjutnya, yaitu E. Nah, dari kita salin lagi yang di atas, yang sudah pasti kita pakai nilainya. Ini yang ke F ini kan XEF. Di sini kita buat 7. Karena 3 ditambah 4, 7. Kalau XF tadi yang di atas ini 8, bobotnya itu terlalu besar, maka kita pilih yang ini. Lalu X dari X, E ke G itu bobotnya 7 juga. Lalu yang H bobotnya XEH, 3 ditambah 3, 6. Sudah. Kalau ke Y bagaimana? Ke Y tidak berhubungan langsung dengan E, maka itu tak hingga. Nah, di sini kan antara yang nilai-nilai ini kan yang terkecil H, maka kita fix memilih yang H. Kita salin ulang, kita mencari H berarti selanjutnya, lalu kita buat di sini. Kita salin ulang semuanya. Ini kita memilih antara ini XEF jadinya, karena yang kita memilih salah satu di antara ini saja. Jadi ini XEF, ini XEF. Coba XEH ini 6. Kita salin juga karena ini kecil nilainya. Nah, bagaimana dengan XEHY? XEHY berarti 3 ditambah 3 ditambah 4 itu 10. Sini 10. Ini 10. Nah, di sini kan yang terkecil yang F. Antara sini yang mana kita lagi cari, yaitu yang F. Nah, salin lagi yang sudah kita fix pakai.
salin semua. Nah, ini sini maaf tabelnya kurang 1, kita tambah saja seperti ini. Satu lagi yang belum kita kunjungi yaitu G. Oke. Untuk yang G ini X, GE, X, ke E, ke H, ke G, ke Y. Berarti kan 3, 6, 11 tambah 3 kan 14. Berarti itu tidak bisa, itu terlalu panjang. Jadi di sini kita salin semua. Kita tujuannya mencari yang terpendek. Maka di sini jawabannya yaitu X, E, G, Y. Dari X, E, G, Y itu sama dengan X, E, H, Y. Jumlah bobotnya sama-sama 10. Maka jawaban untuk lintas algoritma ini ada dua, yaitu X, E, G, Y atau X, E, H, Y. Selanjutnya yaitu untuk soal yang ketiga. Carilah jalur terpendek dari titik V1 menuju V7 dalam graf berarah berlabel yang berlabel pada gambar 8.15 ini. Nah, di sini kan dari V1 menuju V7 di sini. Dari V1 ini nih bisa dua simpul yang dituju, V2 dan V3. Dari V1 ini bobotnya 3, sedangkan ke V3 ini 9. Maka kita pilih ini yang terkecilkan. Nih, ke V2 3, V3 9, sedangkan yang lain kita buat tak hingga, tidak terjamah, tidak berhubungan langsung. Nah, untuk selanjutnya dari V2 itu ke V4 7, sedangkan ke V5 itu 1. Dari V4 itu cuma 2 karena arahnya cuma ke sini. Ke V7, V6. Ke V5 tidak bisa karena tidak ada panahnya ke sana. Nah, dari V4 itu hanya ke V6 dan V7 ke tujuan kita. V6 2,
ke V4, ke 4, V7, 8. Dan yang lainnya tak hingga. Lanjut ke dari V5. Kalau V5 itu dia ke V4, V4 5, ke V6 9. Sedangkan kalau dari V6 itu cuma satu arahnya, itu ke V7. V7 4. Kalau dari V7 itu nggak ada lagi kemana arahnya, karena itu udah titik tujuan kita dan juga semuanya diisi dengan tak hingga. Jadi begini jawaban matriksnya. Kalau diminta dibuatkan dalam bentuk matriks. Selanjutnya soal keempat. Di sini diminta cari nilai lintasan terpendek dari simpul S ke E. Nah, sama seperti cara atau langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, untuk simpul awal itu beri inisial 0 atau nilai 0. Untuk S ke A itu kan di sini nilainya bobotnya 1. Kita buat di sini SA. Lanjut dari S ke B itu 5. Nih. Maka kita tandai yang A ini lintasan yang terpendek. Lalu yang kalau ke C, ke E, ke D itu tak hingga karena tidak berhubungan langsung. Lanjut, kita salin ulang yang sudah kita fixkan tadi itu. Kan di sini yang terkecil tuh A, antara A dan B ini kan yang terkecil A, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya itu mencari A. Dari A bisa ke C, bisa ke D, bisa ke B. Nah, kalau A ke B dulu. Kalau A ke B itu 2 bobotnya. Karena ditambah dengan S tadi, SA tadi, jadi bobotnya 3, yaitu disebut SAB. Kalau SAD 2, SAC 3. Jadi tentu kita pilih yang terkecil yaitu SAD. SAD hanya 2. Kita tulis ulang yang sudah kita fixkan. Itu ini kalau selanjutnya kita pilih D kan. Kalau D ini hanya berhubungan 1, itu ke E, itu 2 bobotnya. Kalau kita hitung ulang, SADE yaitu 4 bobotnya. Nah, maka dari B itu kita lanjut mana yang belum kita carikan, yaitu B. Kalau B ini kita lihat SAB, SAC, SAD, SADE. Nah, sampai kita temukan itu lintasan terpendeknya 4. SAD sama dengan SADE sama dengan SACE, itu bobotnya 4 atau jaraknya 4. Maka jawaban untuk lintasan terpendek ini yaitu 4. Contoh soal yang terakhir, ini disuruh menghitung dari bobot yang terkecil. Bobot yang terkecil yang mana? Sama soal sebelumnya. Kita lihat. Coba kita uraikan kalau kita tujuannya ke Z ini kan.
kalau A, B, C, Z. A, B, C, Z. Itu bobotnya 5. Coba kita hitung semua satu-satu ya. Kemana lagi kalau A ini bisanya? Dari A itu bisa ke F, ke G, ke Z. Itu bobotnya 12. Sebelum itu kita lihat dulu yang di atas. Dari A ke B, tadi kan B ke C. Kalau B ke E, A, B, ke D lah dulu. D, ke D, habis A ke B, habis ke B ke D. Dari D ke E, habis itu ke G, habis itu baru ke Z. Berapa? 2, 8 kan dari E ke G itu 7, 8 tambah 7 15 ditambah 6 21. Dari A, B, D, yang panjang lagi nih. A, B, D, bukan, F, G, baru Z. 2, 4, 6, 7, 12, 18. Dari A, B, E lagi. D cuma 2 kan? Yang E lagi. A, B, E, G. Z. 6, 6 ditambah 7 13 ditambah 6 19. Lanjut. A, B, A, B, E. E itu udah bisa ke 3. Tadi udah ke G kan? Ke D lagi. D, F, G, Z. 6 A, B, E kan? 6 ke D itu 10, ke F 13, ke G 18, ke Z 18. 18 tambah 6 24. A, B, lanjutkan dari E ini ke C lagi. A, B, C, Z. Langsung ke Z. Itu berapa?
A, B, C, Z. 5. Nah, sudah. Berarti kan dari F lagi nih, satu-satu kita lihat. Dari F nih bisanya cuma 2. Ke D, sama ke G. Ke G udah kita lihat tuh. Nah, coba kita A, F, D lagi. D, D-nya juga bisa 2. Ke E dan ke B. Ke B dulu. B, ke C. B ini juga bisa 2. Ke E sama ke C. Kita pilih dulu ke C. Habis ke C, Z. AF 1, ke D 3, ke B kan? Ke B tuh berapa tuh? 6. 6 tambah 2, 7 tambah 1, 8. Lanjut A, F, D, E. A, F, D, E, C, Z. 4, 8 tambah 3, 11 tambah 1, 12. A, F, D, E, G, Z. Ini 4, 8 tambah 7, 8, 15, 15 tambah 6, 21. Nah, di sini bisa kita lihat, ini bisa karena kalau grafnya tidak berarah ya, teman-teman. Di sini, jadi kita bisa bebas memilih dia kemana saja, asalkan tidak berbalik ke tujuan titik awal. Di sini yang paling kecil itu 5 bobotnya. Ada yang di bawah 5, tidak ada. Nah, di sini jawabannya kalau kita mencari lintasan terpendek yaitu bisa dari A, B, C, Z, atau sudah 2 kali ternyata A, B, C, Z nih. Ya, cuma 1 A, B, C, Z nih. 2 kali kita cari tadi. Oke, jawabannya ini. Nah, di sini A, B, C, Z jawaban untuk soal yang terakhir ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang saya salah dari penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.